Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Walidaini dengan NIM 1903020044 dari kelas 6A PAI akan menjawab soal UTS Filsafat Modern. Soal pertama itu, bagaimana latar belakang terbentuknya filsafat di Indonesia? Filsafat Indonesia merupakan sebutan umum tradisi kefilsafatan masyarakat Indonesia. Nah, istilah filsafat Indonesia itu sendiri berasal dari judul sebuah buku yang ditulis oleh M. Nasrun. Beliau merupakan seorang guru besar di Universitas Indonesia dalam bidang filsafat. Nah, sejak saat itu, istilah filsafat Indonesia menjadi populer dan dapat mengilhami para penulis setelahnya. Para pengkaji filsafat Indonesia memberikan definisi tentang filsafat Indonesia dengan beragam penjelasan. Karena M. Nasrun sendiri itu tidak pernah menjelaskan tentang filsafat Indonesia. Beliau hanya memberikan penjelasan bahwa filsafat Indonesia itu adalah bukan filsafat timur ataupun filsafat barat. Semuanya terlihat dari konsep-konsep dan praktik-praktik asli dari mufakat, pantun-pantun, Pancasila, hukum adat, gotong royong, dan kekeluargaan. Untuk soal nomor 2, sebutkan ciri-ciri pemikiran filsafat barat abad pertengahan. Yang pertama itu cara berpikirnya dipimpin oleh gereja. Yang kedua, berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. Dan yang ketiga itu berfilsafat dengan pertolongan Augustinus dan lain-lain. Untuk pertanyaan nomor 3, apa perbedaan antara filsafat Yunani klasik dengan filsafat Yunani kuno? Filsafat Yunani kuno itu muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai zaman klasik atau Helenistik. Berbagai disiplin ilmu termasuk filsafat, politik, etika, metafisika, ontologi, logika, biologi, retorika, dan estetika menjadi pembahasan di masa Yunani kuno. Setelah abad ke-6 sebelum Masehi, muncullah ahli fikir yang menentang adanya mitos. Mereka menginginkan pertanyaan tentang alam semesta ini, dan jawabannya itu harus dapat diterima oleh akal pikir atau rasional. Keadaan ini juga disebut dengan demitologi, artinya suatu kebangkitan pemikiran untuk menggunakan akal pikir dan meninggalkan hal-hal yang bersifat mitologi. Selanjutnya, filsafat Yunani klasik. Pada perkembangan filsafat Yunani klasik ini sangat pesat karena besar minatnya orang terhadap filsafat. Aliran pertama dari periode Yunani klasik ini adalah sofisme. Sofisme yang dalam arti ialah pintar atau cerdik. Nah, untuk keahlian sofisme ada di dalam bidang bahasa, politik, dan retorika, terutama tentang kosmos dan kehidupan manusia yang dapat merubah budaya dan perbedaan. Mungkin cukup sekian jawaban UTS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.